Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang wanita bangsawan, tumbuh dalam dekapan kasih seorang saudara yang selama ini ia percayai sepenuh jiwa. Namun di balik senyumnya yang manis, tersimpan rencana busuk yang mengintai harta, tahta, bahkan nyawa. Ketika kebenaran mulai terkuak, hidup Kirana berubah menjadi medan perang batin. Dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, diselamatkan oleh sosok yang selama ini setia melindunginya dalam diam. Apa yang sebenarnya disembunyikan Brahma? Sejauh mana pengkhianatan ini akan berakhir? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit kota Bandung pagi itu cerah, seakan tidak tahu bahwa ada badai diam-diam berputar dalam dinding megah sebuah rumah kuno di kawasan Dago Pakar. Rumah peninggalan kolonial Belanda itu berdiri anggun dengan pilar-pilar tinggi dan jendela besar berbingkai kayu jati. Bangunan berlantai 2 itu milik keluarga Wijaya, keluarga bangsawan yang sudah puluhan tahun menguasai bisnis properti dan pertambangan di tanah Jawa Barat. Disinilah Kirana Wijaya lahir dan tumbuh. Kirana melangkah keluar ke beranda lantai 2, mengenakan gaun satin berwarna biru laut yang mengikuti setiap lekuk tubuhnya dengan anggun. Rambut hitam legamnya tergerai lepas, bergoyang ditiup angin pagi. Tangannya memegang cangkir teh melati hangat yang aroma lembutnya menenangkan pikiran. Matanya menatap jauh ke lembah hijau di bawah sana. Pagi di Dago memang selalu menenangkan. Namun, ketenangan itu hanya ilusi. Langkah kaki berat menggema dari lorong belakang. Sosok tegap Arjuna, pengawalnya, muncul dengan raut wajah dingin seperti biasa. Dia selalu menjaga jarak, tidak pernah menunjukkan ketertarikan atau emosi berlebihan di depan Kirana. Namun, hari ini sorot matanya tampak sedikit berbeda, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Semalam ada tamu gelap yang mencoba masuk dari pagar belakang. "Nona," lapornya pelan. Kirana menoleh. "Sudah berapa kali hal seperti ini terjadi, Jun?" "Ini yang ketiga dalam 2 bulan." Kirana menghela napas. "Semakin lama, seolah ada yang mengincar kita." Arjuna menunduk hormat. "Saya sudah memperketat penjagaan." Sebenarnya bukan itu yang membuat Kirana gelisah. Semenjak ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung mendadak di hotel mewah di Singapura, warisan besar Wijaya Group jatuh ke tangannya. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada Brahma. Brahma Wijaya, saudara tirinya. Brahma adalah pria yang nyaris sempurna di mata banyak orang. Tinggi, gagah, berwibawa, dengan senyum menawan yang selalu berhasil membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Di luar, dia dikenal sebagai sosok dermawan, pebisnis ulung, dan pembicara handal. Tapi bagi Kirana, Brahma lebih dari itu. Dia adalah tempat berlindung sejak kecil, sahabat, penuntun, bahkan, entah sejak kapan, bayangan cintanya. Namun Kirana sendiri tidak pernah tahu persis bagaimana status darah di antara mereka. Brahma adalah anak dari istri kedua ayah. Resmi mereka saudara tiri. Tapi ikatan emosional mereka lebih rumit dari sekadar hubungan keluarga. Pagi itu, Brahma datang dari lantai bawah dengan setelan jas abu-abu rapih. Rambut hitam klimisnya disisir rapi ke belakang. Ia menghampiri Kirana dengan senyum hangat. "Selamat pagi, adikku yang cantik," sapanya. Suaranya selalu penuh pesona. Kirana membalas senyum, walau di dadanya ada getaran samar yang sulit ia jelaskan. "Pagi, Mas Brahma." Brahma menatap sejenak ke arah Arjuna, kemudian kembali menatap Kirana. "Kau tampak gelisah pagi ini," katanya, penuh perhatian. "Ada penyusup lagi tadi malam," jawab Kirana pelan. Wajah Brahma sejenak berubah serius. "Saya akan urus. Kau tak perlu risau. Biarkan saya yang menjaga semua ini." Arjuna hanya menunduk diam di belakang mereka. Ia memperhatikan setiap gerak mata Brahma, setiap ekspresi halus di wajah pria itu. Sudah terlalu lama ia menaruh curiga. Siang harinya, Kirana menghadiri rapat Dewan Komisaris di kantor pusat Wijaya Group, di kawasan SCBD Jakarta.
Bangunan pencakar langit setinggi 50 lantai itu menjulang gagah, menjadi lambang kekuasaan keluarga mereka. Kirana duduk di kursi utama ruang rapat oval besar dengan dinding kaca, memandang jauh ke arah bundaran Hai. Brahma duduk di sampingnya, memimpin presentasi dengan piawai. Di balik layar proyektor, angka-angka laba dan grafik naik membuat para komisaris tua itu mengangguk puas. Namun, di tengah pidato Brahma, Arjuna mengirim pesan singkat rahasia ke ponsel Kirana. "Nona, saya perlu bicara penting. Tapi tidak di sini. Bahaya." Jantung Kirana berdetak lebih cepat. Ia melirik cepat ke arah Arjuna yang berdiri di belakang dengan tangan terlipat, seolah sekadar menjaga seperti biasa. Tapi tatapan mata pengawalnya itu mengandung makna mendalam. Malamnya, mereka bertemu secara diam-diam di villa kecil di Lembang, milik pribadi Kirana. "Jun, ada apa? Kau membuatku cemas," tanya Kirana begitu pintu tertutup rapat. Arjuna menatap Kirana lama, seakan sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya bicara dengan suara rendah. "Nona, apa Anda benar-benar mengenal siapa Mas Brahma sebenarnya?" Pertanyaan itu seperti bom kecil yang meledak di kepala Kirana. "Apa maksudmu?" "Tentu saja aku mengenalnya. Dia saudaraku." Arjuna menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Ada hal-hal yang selama ini saya simpan. Sesuatu yang jika saya ungkap, bisa membuat semuanya berubah. Termasuk kehidupan Nona." Dada Kirana berdebar tak karuan. "Apa itu?" Arjuna mengeluarkan sebuah amplop coklat tua dari balik jasnya. Isinya dokumen tua, foto-foto, dan salinan dokumen rumah sakit. "Semua dimulai dari sini, Nona." Kirana membuka lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Di antara dokumen itu ada surat adopsi, rekam medis, serta surat-surat perjanjian rahasia antara ayahnya dan seseorang bernama Dharma Santosa, nama yang asing baginya. "Siapa Dharma Santosa?" Suara Kirana bergetar. "Itu ayah kandung Brahma. Dia bukan keturunan Pak Wijaya. Bukan darah keluarga ini, Nona." Kirana nyaris terjatuh. Kakinya lemas. Arjuna dengan sigap menopangnya, namun segera menjaga jarak kembali. Tidak mungkin. "Brahma, dia saudaraku." Arjuna melanjutkan, "Dharma Santosa adalah pengusaha kecil yang bangkrut. Ia menyerahkan anaknya untuk diadopsi demi uang dan jaminan hidup. Tapi, bukan itu saja. Ada yang lebih buruk." Arjuna mengeluarkan satu berkas terakhir. Dokumen hasil penyelidikan yang ia lakukan diam-diam selama 2 tahun terakhir. Mas Brahma bukan hanya memalsukan identitas, Nona. Ada indikasi kuat dia merencanakan pengambil alihan seluruh aset keluarga Wijaya sejak awal. Seluruh koneksi bisnis gelap yang muncul akhir-akhir ini, semua terkait dengan dia. Kirana menatap Arjuna dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, dia selama ini melindungiku." "Melindungi sambil mengikat, Nona," jawab Arjuna pelan. Air mata Kirana jatuh tanpa suara. Di dalam dirinya terjadi perang batin yang hebat. Rasa cinta, kepercayaan, dan luka pengkhianatan bercampur aduk. Malam itu, di tempat berbeda, di sebuah ruangan mewah di Hotel Tepapandayan Bandung, Brahma tengah berbicara di telepon. "Ya." Kirana mulai dekat dengan Arjuna. "Kita percepat rencana. Segera siapkan dokumen pengalihan sahamnya. Kalau perlu, pakai cara apapun," ucapnya dingin. Seseorang di seberang telepon menjawab dengan suara berat. "Siap, Tuan Brahma." Brahma menatap ke jendela, ke arah gemerlap kota Bandung malam itu. Matanya yang selalu hangat, kini tampak seperti mata seekor serigala lapar. Di villa kecil Lembang, Kirana masih terpaku memegang dokumen-dokumen itu. Arjuna berdiri diam menjaga. Malam hening, namun angin pegunungan Lembang terasa dingin menusuk sampai ke tulang. "Kita harus hati-hati, Nona," bisik Arjuna pelan. "Mulai saat ini, setiap langkah Anda diawasi." Di kejauhan, lampu-lampu kota Bandung terlihat berkelap-kelip seperti bintang. Tapi di balik keindahan itu, badai sudah mulai membentuk gumpalan hitam besar yang siap menghancurkan semuanya. Keesokan paginya, Kirana kembali ke rumah megah di Dago Pakar dengan pikiran kacau. Di balik wajahnya yang tetap tenang,
pikirannya seperti medan perang. Dokumen-dokumen yang semalam diberikan Arjuna terus terbayang. Setiap kalimat, setiap cap sidik jari di dokumen itu, menampar kepercayaannya pada Brahma. Brahma menyambutnya di ruang makan dengan senyuman hangat seperti biasa. Di meja panjang dari kayu mahoni itu sudah tersaji aneka hidangan sarapan, mulai dari roti gandum, omelet, buah segar, hingga teh hangat favorit Kirana. "Pagi, adikku sayang. Kau tampak kurang tidur," sapa Brahma ramah. Kirana tersenyum samar. "Sedikit pusing saja." Brahma berjalan mendekat, tangannya menyentuh pundak Kirana dengan lembut. "Jangan terlalu stres. Aku sudah atur semuanya. Minggu depan kita ada pertemuan penting dengan investor Jepang. Aku ingin kau hadir bersamaku. Ini bisa menjadi ekspansi besar bagi Wijaya Group." Kirana mengangguk. Matanya menatap wajah Brahma, mencoba membaca ekspresi aslinya. Tapi seperti biasa, Brahma sangat piawai menyembunyikan apapun di balik senyum manis itu. Di sisi ruangan, Arjuna berdiri dengan posisi siap siaga. Pandangannya dingin, namun hatinya berkecamuk. Ia tahu betul, Brahma semakin mempercepat rencana. Dan semakin cepat Brahma bergerak, semakin berbahaya situasi bagi Kirana. Sore harinya, Kirana duduk sendiri di taman belakang rumah. Angin lembang yang sejuk meniup lembut rambut panjangnya. Suasana hening membuat pikirannya kembali ke masa kecil. Ia ingat saat pertama kali Brahma masuk ke dalam hidupnya. Kirana masih berusia 9 tahun. Saat itu, sang ayah memperkenalkan Brahma sebagai anak dari istri kedua. Brahma, yang usianya 5 tahun lebih tua darinya, langsung menunjukkan perhatian seperti kakak kandung yang sempurna. Sejak itulah, Kirana selalu merasa aman di bawah perlindungan Brahma. Tapi kini semua kenangan itu dipertanyakan oleh kenyataan kejam yang baru ia ketahui. "Kalau semua ini benar, kenapa ayah tak pernah mengatakan apapun padaku?" bisiknya lirih. Langkah kaki pelan terdengar mendekat. Arjuna muncul dari arah samping, seperti biasa tanpa suara. "Maaf mengganggu, Nona." Kirana menoleh. Tatapannya lemah, seakan sedang mencari pegangan. "Jun, bagaimana kau bisa mendapatkan semua data itu? Siapa yang membantumu?" Arjuna duduk di kursi taman, berseberangan dengannya. Satu hal yang jarang ia lakukan kecuali situasi benar-benar mendesak. "Sejak kematian Tuan Wijaya, saya mulai curiga dengan beberapa transaksi perusahaan yang aneh. Ada aset yang hilang diam-diam, investasi fiktif, pengalihan saham melalui jalur bawah tanah. Semua jejaknya mengarah ke satu orang, Mas Brahma." Kirana menunduk. Napasnya berat. "Saya menggunakan jaringan saya di dalam dan luar negeri. Beberapa mantan penyidik, auditor keuangan, hingga mantan karyawan lama ayah Anda. Butuh waktu 2 tahun untuk mengumpulkan semuanya." Kirana menggigit bibir. "Lalu, kenapa kau baru menyerahkan semuanya sekarang?" Arjuna menatap lurus matanya. Untuk pertama kalinya, dia membuka sedikit hatinya. "Karena selama ini saya takut, Nona. Takut kehilangan kepercayaan Anda. Takut Anda menganggap saya mencemarkan nama baik keluarga. Tapi kini saya tak bisa diam lagi. Bahayanya sudah terlalu besar." Angin semakin dingin menusuk kulit. Kirana mengusap air matanya pelan. "Lalu apa langkah kita selanjutnya?" Arjuna menunduk hormat. "Kita harus mengumpulkan bukti tambahan. Bukti yang tak bisa dipatahkan di pengadilan. Kalau tidak, Mas Brahma bisa membalikan semua tuduhan dan membuat Nona menjadi korban." Kirana mengangguk. Wajahnya mulai mengeras. Aura ketegasan mulai terpancar. "Aku tak mau menjadi boneka lagi. Kita mulai dari mana?" Beberapa hari berikutnya, Kirana dan Arjuna memulai penyelidikan rahasia mereka. Mereka menyewa detektif swasta berpengalaman, Pak Yusuf, yang dulu pernah bekerja untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mereka menggali dokumen lama, mencocokkan transaksi aneh, hingga menyusup ke jaringan partner bisnis Brahma di Singapura. Di Singapura, sebuah perusahaan cangkang bernama Golden Crown Investment Pty Ltd ditemukan sebagai kunci utama. Nama perusahaan itu tak pernah muncul dalam daftar resmi Wijaya Group, namun ternyata menguasai saham penting anak perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Kirana melihat sendiri data transaksi yang mengejutkan.
Nama penandatangan dokumen ini adalah Dharma Santosa, ujar Yusuf. Dharma Santosa, ayah kandung Brahma. Kirana membatin kaget. Arjuna mengangguk pelan. Ini bukan kebetulan. Semua jalur keuangan dikendalikan dari perusahaan fiktif ini. Pak Yusuf menambahkan, ada dugaan kuat mereka juga mencuci uang dari beberapa aktivitas ilegal, termasuk transaksi hasil tambang ilegal di perbatasan Kalimantan Malaysia. Kirana menutup mulutnya, menahan mual. Selama ini, kekayaan Wijaya Group tak hanya dikorupsi, tapi juga digunakan untuk kegiatan ilegal. Ini bukan sekadar pengkhianatan keluarga. Ini kejahatan kelas berat. Di saat bersamaan, Brahma makin agresif. Suatu malam, saat makan malam di ruang utama, Brahma menyampaikan keinginannya secara terang-terangan. Kirana, katanya dengan suara lembut, aku sudah berkonsultasi dengan penasihat hukum keluarga. Demi efisiensi, sebaiknya pengelolaan perusahaan kita gabungkan penuh saja. Semua sahammu pindahkan ke pengelolaan gabungan di bawah Yayasan Wijaya Mandiri. Dengan begitu, kamu tak perlu pusing urusan operasional lagi. Tinggal menikmati hasilnya. Kirana tersenyum tipis. Aku pikirkan dulu, Mas. Senyum Brahma menegang sesaat. Namun ia cepat menutupi lagi dengan anggukan manis. Baik, aku hanya ingin kau bahagia. Di belakang mereka, Arjuna memperhatikan setiap detil kecil itu. Matanya penuh waspada. Ia tahu, Brahma mulai menunjukkan cengkeramannya. Beberapa hari kemudian, di sebuah restoran rooftop mewah di kawasan Ciumbuleuit, Brahma diam-diam bertemu dengan seseorang. Pria berbadan besar, berwajah keras, duduk berhadapan dengannya. Bagaimana perkembangan pengawasan Kirana? Tanya Brahma dingin. Pengawal pribadinya itu menghalangi. Tapi kami punya orang di dalam staf rumah. Tinggal tunggu perintah Anda. Brahma menyeringai. Kalau Kirana mulai melawan, lakukan apapun yang perlu. Tapi jangan membunuhnya. Dia aset paling berharga. Tanpa dia, semua rencana ini runtuh. Pria itu mengangguk hormat. Siap, Tuan Brahma. Malam di Bandung semakin pekat. Namun bahaya sesungguhnya baru saja dimulai. Di sisi lain kota, Kirana berdiri di balkon kamarnya. Matanya menatap kelamnya langit malam. Tangannya menggenggam dokumen-dokumen investigasi yang kini menumpuk seperti gunung dosa. Arjuna berdiri di belakang, diam. Jun, semua ini, apakah aku sudah terlambat menyadarinya? Suaranya lirih. Arjuna maju setapak, suaranya pelan tapi mantap. Tidak, Nona. Justru kini saatnya Anda mengendalikan takdir Anda sendiri. Kirana memejamkan mata. Di dalam dirinya, ada bara kecil yang mulai menyala menjadi api besar. Perang yang sesungguhnya sudah dimulai. Malam bergulir pelan di kota Bandung. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jalanan setapak menuju rumah megah keluarga Wijaya di Dago Pakar. Kilatan petir sesekali membelah langit, seolah ikut memperingatkan bahwa badai sesungguhnya semakin dekat. Di ruang bawah tanah tersembunyi, tepat di balik lorong rahasia yang hanya diketahui beberapa orang kepercayaan, Kirana duduk di depan layar monitor besar. Di sampingnya, Pak Yusuf memaparkan hasil investigasi terbaru. Arjuna berdiri tak jauh, siaga mengawasi setiap sudut ruangan. Ini data terbaru yang kami dapatkan dari kontak di Singapura, kata Pak Yusuf sambil membuka folder digital. Di layar muncul deretan nama bank, transaksi mencurigakan, serta foto-foto pertemuan rahasia antara Brahma dengan beberapa tokoh bisnis asing. Beberapa di antaranya adalah pengusaha tambang ilegal yang selama ini menjadi momok pemerintah Indonesia di kawasan Kalimantan dan Sulawesi. Golden Crown bukan hanya perusahaan fiktif, Nona, lanjut Pak Yusuf. Ini jaringan besar. Mereka mengalirkan dana haram melalui proyek tambang ilegal, lalu masuk ke pasar saham atas nama subholding Wijaya Group. Dengan cara itu, semua tampak bersih di permukaan. Kirana mengernyit. Kepalanya mulai berdenyut. Jadi, Brahma bukan sekadar penipu yang memalsukan identitas, tapi juga dalang penggelapan dan pencucian uang lintas negara. Persis, jawab Pak Yusuf. Kalau ini terbongkar ke publik, seluruh reputasi Wijaya Group bisa hancur seketika. Arjuna yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara,
Suaranya dingin dan berat. Ini bukan hanya soal bisnis, Nona. Ini soal nyawa. Semakin jauh kita masuk, semakin berbahaya. Kirana menatap keduanya. Matanya kini jauh lebih tajam dibanding sebelumnya. Aku tidak akan mundur. Jika selama ini semua ini dibangun di atas kebohongan dan kejahatan, lebih baik hancur sekalian daripada terus dipertahankan dengan darah. Suasana ruangan mendadak senyap. Keputusan Kirana menandai babak baru yang jauh lebih berbahaya. Beberapa hari berikutnya, Brahma mengatur jamuan makan malam eksklusif di The Trans Luxury Hotel Bandung. Gedung megah itu menjulang angkuh di tengah kota. Malam itu, ruangan ballroom pribadi disulap mewah dengan kristal menggantung, lampu temaram romantis, dan musik jazz pelan mengalun. Para tamu penting dari Jepang, Singapura, hingga Hong Kong hadir. Brahma tampak sangat percaya diri malam itu. Dia berdiri di podium mini, memberikan pidato indah tentang ekspansi Wijaya Group ke pasar internasional. Dan bersama adik saya tercinta, Kirana Wijaya, kami akan memperluas pengaruh perusahaan ini ke seluruh Asia Tenggara. Ucap Brahma sambil tersenyum, menarik tangan Kirana ke sampingnya. Para tamu bertepuk tangan. Kilatan kamera dari para jurnalis menghujani mereka. Di balik senyum manis itu, Kirana tahu betul semua ini hanyalah panggung sandiwara. Brahma sedang memainkan narasi pengalihan saham agar kelak semua transfer aset tampak sebagai kesepakatan keluarga. Usai acara, saat para tamu mulai menikmati hidangan, Brahma membawa Kirana ke balkon pribadi di lantai atas. Hujan masih turun rintik-rintik. Angin Bandung berembus dingin. Aku sangat bangga padamu, Kirana, bisik Brahma lembut. Kirana menatap mata kakaknya, berusaha tetap tenang. Kenapa kau begitu terburu-buru ingin menggabungkan seluruh saham kita, Mas? Tanyanya pelan. Brahma mengusap pipi Kirana dengan ibu jarinya, seolah menenangkan. Karena aku ingin kau tenang, tidak perlu pusing lagi dengan dunia keras bisnis. Biarkan aku yang menanggung semua beban, adikku. Kirana menelan ludah. Ia tahu kata-kata manis itu hanyalah racun yang dibungkus madu. Baiklah. Tapi aku butuh waktu berpikir beberapa hari. Brahma tersenyum lembut. Tentu saja. Kau bebas menentukan pilihanmu. Namun di balik sorot matanya, Brahma tahu waktunya tidak banyak. Semakin lama Kirana menunda, semakin besar kemungkinan dia mulai mencium bau busuk permainannya. Malam itu juga, di parkiran basement hotel, Arjuna menerima laporan dari Pak Yusuf. Kami baru saja dapatkan bocoran dokumen internal dari rekanan Brahma di Hong Kong. Ada dokumen kontrak rahasia yang menunjukkan bahwa sebagian dana investasi dari Golden Crown dipakai untuk membeli perusahaan cangkang baru di Swiss, atas nama nomine asing. Jika aset itu dipegang Brahma penuh, dalam setahun Wijaya Group sudah tak ada lagi milik Nona Kirana. Arjuna mengepalkan tangannya. Kita kejar siapa yang menyerahkan dokumen ini. Pak Yusuf mengangguk. Orang dalam sendiri, kemungkinan sopir pribadinya. Sudah jenuh dimanfaatkan Brahma. Dia mau bantu dengan imbalan perlindungan. Arjuna mengangguk cepat. Amankan dia. Jangan sampai ketahuan. Malam itu, jaringan pengintaian Arjuna dan Pak Yusuf bergerak cepat. Semua data dicatat dan diamankan. 2 hari kemudian, Kirana kembali duduk di ruang bawah tanah tersembunyi itu. Kini tumpukan bukti makin banyak. Namun masalah lain muncul. Bukti sekuat apapun bisa sia-sia tanpa pihak berwenang yang berani melawan pengaruh Brahma. Saya punya kontak lama di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, kata Pak Yusuf hati-hati. Tapi kita butuh momentum. Kalau kita serang sekarang, mereka bisa mainkan pengaruh media, balikan opini publik, atau malah mencelakai Nona. Arjuna mengangguk setuju. Kita tunggu satu gerakan fatal dari Brahma. Begitu dia salah langkah, kita hantam dengan semua bukti. Kirana mengepalkan tangannya. Aku siap. Namun tak disangka, Brahma lebih cepat membuat langkah gilanya. Seminggu kemudian, Kirana mendapat surat undangan mendadak. Surat resmi dengan kop Yayasan Wijaya Mandiri, yang selama ini belum aktif, tiba-tiba mengundangnya untuk menghadiri sidang darurat peralihan pengurus yayasan. Isi undangan itu terang-terangan menyatakan, semua saham keluarga akan dipindahkan ke yayasan, dengan alasan perlindungan aset dari serangan politik dan keamanan bisnis.
Kirana membaca surat itu berulang kali. Ini jebakan. Dia tak sabar lagi, gumam Kirana pelan. Arjuna yang berdiri di sampingnya menatap serius. Kita harus hadir, Nona. Tapi kali ini kita tidak datang dengan tangan kosong. Kirana mengangguk. Sorot matanya kali ini tidak lagi gamang. Ia sudah siap membuka perang secara terbuka. Hari pertemuan pun tiba. Lokasi dipilih Brahma di salah satu resort eksklusif di Puncak Pas, Bogor. Di villa megah dengan pemandangan hijau Gunung Gede Pangrango, suasana seolah tenang. Namun di balik keindahan itu, aroma pengkhianatan terasa kental. Ruang rapat dihias mewah, namun terasa mencekam. Brahma duduk di kursi utama, dikelilingi penasihat hukum, notaris, dan beberapa investor asing yang didatangkan sebagai saksi. Kirana masuk dengan langkah mantap, diiringi Arjuna dan Pak Yusuf. Semua mata langsung tertuju padanya. Selamat datang, Kirana, sapa Brahma ramah. Mari kita selesaikan semuanya secara kekeluargaan. Kirana duduk tenang. Tentu saja. Aku juga ingin menyelesaikan semuanya. Brahma menyerahkan dokumen perjanjian peralihan saham. Silakan dibaca. Kirana membuka map tebal itu. Namun sebelum dia membaca lebih jauh, Arjuna menyerahkan satu flash disk ke atas meja. Sebelum menandatangani apapun, izinkan kami memperlihatkan beberapa data tambahan, ucap Arjuna dingin. Ruang rapat mendadak hening. Saat layar besar dinyalakan, data demi data dimunculkan oleh Pak Yusuf. Bukti transfer ilegal, skema perusahaan cangkang, transaksi tambang ilegal, hingga foto pertemuan gelap Brahma dengan mafia bisnis luar negeri terpampang jelas di hadapan semua orang. Para penasihat hukum mulai gelisah. Notaris terdiam. Beberapa investor asing berbisik panik. Brahma tetap berusaha tenang. Apa maksud semua ini? Tanyanya datar, mencoba menguasai suasana. Kirana menatapnya lurus. Semua ini membuktikan siapa dirimu yang sesungguhnya, Brahma. Untuk pertama kalinya, senyum Brahma benar-benar hilang. Pertarungan baru saja dimulai. Ruang rapat eksklusif di Villa Puncak Pas itu mendadak berubah panas. Suasana mewah yang awalnya dibangun dengan cermat oleh Brahma kini berganti menjadi medan perang terbuka. Semua peserta rapat terdiam. Hanya suara gemuruh hujan yang mengguyur lembah Pangrango mengisi keheningan. Kirana duduk tegak, sorot matanya tajam. Di belakangnya, Arjuna berdiri kokoh. Di meja sebelah, Pak Yusuf terus menayangkan bukti demi bukti ke layar besar. Data transaksi, aliran dana, foto-foto rahasia, semuanya terpampang jelas tanpa ampun. Ini fitnah. Suara Brahma akhirnya terdengar, datar namun mengeras. Semua data itu bisa direkayasa. Aku bisa tuntut kalian atas pencemaran nama baik. Kirana menatap dingin. Rekayasa? Semua dokumen itu berasal dari bank internasional, pengacara asing, bahkan beberapa saksi dari mantan anak buahmu sendiri. Mereka sudah memberikan kesaksian resmi di bawah sumpah. Brahma melirik ke arah penasihat hukumnya. Para pengacaranya mulai menunjukkan wajah panik. Mereka tahu, data sekuat itu akan sulit dipatahkan di pengadilan. Brahma menarik napas dalam-dalam. Senyumnya kembali muncul, namun kini dingin seperti es. Aku sudah memperingatkanmu, Kirana. Aku melakukan semua ini demi melindungi warisan keluarga. Dunia bisnis kejam. Jika kita tak bermain cerdas, semua ini akan direbut orang lain. Aku hanya melakukan apa yang ayah kita ajarkan. Kirana mengetuk meja pelan. Suaranya lirih namun mantap. Jangan bawa nama ayah untuk membenarkan semua kejahatanmu. Seketika wajah Brahma mengeras. Aku satu-satunya yang menjaga bisnis ini tetap berdiri. Kau pikir siapa yang menyelamatkan Wijaya Group saat krisis global? Siapa yang membungkam pesaing, membangun jaringan internasional? Kau? Atau pengawal kecilmu itu? Arjuna tetap berdiri tanpa bergeming. Brahma kini menatap lurus ke mata Kirana. Semua yang kau miliki hari ini, semua kekuasaanmu, ada karena aku. Karena aku yang mengatur semuanya. Tangan Kirana mengepal. Ia menahan gejolak emosi dalam dadanya. Tidak. Semua ini ada karena kerja keras ayah, dan dedikasi banyak orang jujur di perusahaan.
Kau hanya menjadikan dirimu sendiri sebagai raja bayangan. Pak Yusuf mengangkat tangan. Maaf, saya perlu menambahkan satu data terakhir, ucapnya. Ia menampilkan salinan perjanjian rahasia yang ditemukan beberapa hari sebelumnya. Dokumen pengalihan aset fiktif ke perusahaan offshore di Swiss. Tertulis jelas tanda tangan Brahma di bagian bawah dokumen itu. Para investor asing yang tadinya duduk tenang mulai gusar. Mereka berbisik. Beberapa bahkan langsung berdiri meninggalkan ruangan. Mereka tahu posisi Brahma kini rapuh. Notaris yang sedari tadi mencatat rapat, kini mendongak. Dengan adanya bukti baru ini, saya tidak bisa memproses peralihan saham apapun sebelum masalah hukum diselesaikan. Brahma menatap tajam pada notaris. Namun pria tua itu hanya menunduk dingin. Malam mulai semakin gelap. Di luar villa, pasukan keamanan pribadi Brahma mulai resah. Beberapa di antaranya menatap Arjuna dengan tatapan curiga. Arjuna melihat gerakan itu. Ia menunduk sedikit, memberi sinyal kepada 3 orang tim pengawalnya yang tersembunyi di luar. Semua berjalan sesuai rencana cadangan. Arjuna selalu mempersiapkan skenario terburuk. Beberapa jam setelah rapat, Brahma memanggil Kirana ke ruang pribadi di lantai atas villa. Hanya mereka berdua di ruangan itu. Hujan masih terus mengguyur luar jendela. Brahma berdiri menghadap jendela besar. Punggungnya membelakangi Kirana. Aku tak menyangka, adikku. Kau benar-benar berani melawan aku sejauh ini. Kirana tetap berdiri tegak. Aku hanya memperjuangkan apa yang benar. Brahma berbalik. Kali ini tak ada lagi senyum palsu. Wajahnya dingin, nyaris menyeramkan. Kau pikir semua akan selesai begitu saja? Kau pikir KPK akan berani menyentuh aku? Kau pikir polisi akan menyelidiki seseorang sekuat aku? Semua media, aparat, pengusaha, sebagian besar sudah ada di bawah tanganku, Kirana. Napas Kirana mulai memburu. Namun ia tetap berdiri tegar. Kalau begitu kita lihat siapa yang lebih kuat, kebenaran atau pengaruhmu. Brahma berjalan mendekat. Suaranya kini pelan, nyaris seperti bisikan iblis. Jangan bodoh. Aku masih bisa mengampunimu, Kirana. Asal kau berhenti sekarang, kita bisa kembali seperti dulu. Kau tetap menjadi pewaris, tetap menjadi adikku yang kucintai. Aku akan menghapus semua bukti ini. Tak akan ada yang tahu. Kirana memejamkan mata sejenak. Tawaran manis itu sesungguhnya godaan yang sangat besar. Ia telah hidup puluhan tahun dalam kenyamanan, dilindungi oleh Brahma, dibuai oleh perhatian semu yang selama ini ia kira cinta tulus seorang kakak. Namun kini ia tahu, semua itu topeng. Saat ia membuka matanya kembali, suaranya bergetar tapi jelas. Aku bukan boneka lagi, Mas. Tatapan Brahma berubah dingin. Kau tidak tahu permainan ini sesungguhnya, Kirana. Brahma menyentuh dagu Kirana. Namun Kirana segera menepis kasar. Jangan sentuh aku. Brahma terkekeh kecil. Baik, kalau begitu, kau pilih jalan perang. Malam itu, Arjuna dan Pak Yusuf bergerak cepat meninggalkan villa. Mereka membawa semua dokumen asli dan rekaman rapat ke Jakarta. Rencana utama mereka berjalan. Bukti lengkap kini aman di tangan lembaga hukum yang netral. Di dalam mobil SUV hitam yang melaju cepat di tol Jagorawi, Arjuna menatap jauh keluar jendela. Hujan masih mengguyur deras. Namun pikirannya justru tertuju pada Kirana yang ia tinggalkan sementara di villa. Jun, bagaimana kalau Brahma nekat melakukan sesuatu malam ini? Tanya Pak Yusuf dari kursi depan. Arjuna mengepalkan tangan. Dia akan. Itu sebabnya saya pasang 2 tim pengintai tambahan di sekitar villa. Tapi saya harus segera kembali. Dan benar saja. Beberapa jam setelah Arjuna pergi, Brahma menunjukkan taring aslinya. Sekelompok pria berbadan besar masuk ke kamar Kirana tanpa izin. Mereka adalah anak buah Brahma yang selama ini bekerja sebagai pengawal pribadi villa. Permisi, Nona. Atas perintah Tuan Brahma, Anda akan dipindahkan sementara ke ruang bawah, ujar salah satu pria bertubuh besar itu. Kirana mencoba tetap tenang. Apa maksud kalian? Aku tetap di sini. Ini untuk keamanan, Nona, jawab pria itu datar, seraya mengisyaratkan 2 anak buahnya maju mendekati Kirana.
Kirana mundur selangkah. Namun dalam hatinya, ia sudah tahu kemungkinan ini bisa terjadi. Arjuna sudah mempersiapkannya. Dari balik tirai, 2 orang pengawal rahasia Arjuna yang ditugaskan mengawal Kirana langsung muncul dengan cepat. Senjata kejut elektrik mereka dilepaskan ke arah 2 pria besar di depan. Kedua pria itu jatuh tersungkur, mengerang kesakitan. Satu lagi sempat melompat, namun pengawal ketiga muncul dari sisi lain ruangan dan menahan gerakannya. Kirana berlari keluar kamar, diiringi pengawal-pengawal Arjuna. "Kita harus pergi dari sini sekarang," seru salah satu pengawal. Di luar villa, mobil SUV lain yang disiapkan Arjuna sudah menunggu. Dalam waktu singkat, Kirana berhasil keluar dari perangkap Brahma malam itu. Saat mobil melaju kencang menuruni kawasan puncak pas, Kirana memejamkan mata, berusaha mengatur napas. Jantungnya masih berdebar keras. Ia tahu, kini semuanya sudah berubah total. Brahma tak lagi sekadar lawan bisnis. Ia kini menjadi ancaman nyata bagi keselamatannya. Namun Kirana juga tahu satu hal, dia tidak lagi sendiri. Arjuna, dengan segala loyalitas dan cintanya yang diam-diam selama ini, sudah membuka semua topeng kegelapan itu. Kini pertarungan bukan lagi tentang bisnis. Ini pertarungan hidup dan mati. Subuh mulai menyingsing di Jakarta. Langit mulai memucat, menyingkirkan sisa kegelapan malam yang panjang. Di sebuah rumah aman di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kirana duduk di ruang tamu sederhana bersama Arjuna dan Pak Yusuf. Wajahnya masih pucat setelah kejadian semalam di Villa Puncak Pas. Arjuna berdiri di dekat jendela, matanya awas menatap ke jalanan yang masih sepi. Ia belum bisa sepenuhnya tenang. Bayangan ancaman Brahma terus mengitari pikirannya. Pak Yusuf menaruh secangkir teh panas di depan Kirana. "Semua dokumen sudah diterima KPK, Nona. Saya pastikan berkas ini lengkap dan kuat. Kini tinggal menunggu proses hukum berjalan." Kirana mengangguk lemah. Apakah Brahma akan segera ditangkap? Pak Yusuf menarik napas dalam. "Secara hukum, ya. Tapi dia bukan orang biasa. Dia punya koneksi politik, pengusaha hitam, bahkan aparat yang selama ini dia pelihara. Kita harus bersiap menghadapi skenario terburuk." Arjuna menoleh, suaranya datar namun tegas. Dan dia pasti sedang merencanakan gerakan balasan. Di sisi lain kota, di sebuah rumah megah tersembunyi di kawasan Pondok Indah, Brahma duduk dengan wajah gelap. Di hadapannya, beberapa orang kepercayaannya berdiri membisu. Semua data sudah jatuh ke tangan mereka. "Bukti itu mengunci semua jalurku," gumam Brahma pelan. Salah satu pengawalnya berkata, "Beberapa orang dalam sudah kami bungkam. Beberapa bukti digital sudah kami hancurkan. Tapi tidak semuanya, Tuan." Brahma mengepalkan tinjunya. "Selama Kirana masih hidup, semua kartu truf itu tetap mengancamku." Pria berjas hitam yang selama ini menjadi eksekutor lapangan, Tony, maju mendekat. "Apa Anda mau kami bereskan Kirana?" tanyanya tanpa ekspresi. Brahma menatap kosong beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Jangan bunuh. Tangkap. Bawa ke tempat aman. Dia harus dipaksa mencabut semua laporan." Sore itu, Kirana dipindahkan ke tempat aman kedua di kawasan Sentul. Tapi tanpa mereka sadari, jaringan Brahma sudah menyusup jauh ke dalam. Beberapa kendaraan van hitam tak berlogo mulai bergerak diam-diam membuntuti konvoy pengamanan Kirana. Arjuna, yang duduk di samping Kirana di dalam mobil utama, langsung curiga melihat pola gerak kendaraan belakang di cermin spion. "Pak Yusuf, perhatikan iringan belakang. Ada 2 van hitam yang ikut sejak dari tol Cibubur," bisiknya melalui alat komunikasi. Pak Yusuf yang berada di mobil pengawal langsung menjawab, "Mereka bukan dari tim kita." Arjuna mengetatkan rahangnya. Kemungkinan penyergapan. Tiba-tiba dari salah satu van belakang, kaca samping terbuka. Muncul laras senapan kejut yang diarahkan ke ban mobil pengawal. Dor! Ban kanan mobil pengawal meledak. Mobil oleng ke pinggir jalan. Seketika beberapa pria berbadan besar keluar dari van mengepung konvoy. "Turunkan Kirana Wijaya sekarang!" teriak salah satu pria bertopeng. Arjuna bergerak cepat. Ia menarik Kirana ke bawah jok mobil, melindungi tubuhnya. "Tetap di bawah,
Nona. Beberapa pengawal Arjuna yang tersisa berusaha melawan. Tembakan senjata kejut berhamburan. Jalan tol yang semula sepi kini berubah menjadi medan baku hantam. Arjuna keluar dari mobil dengan kecepatan kilat. Tinju dan kuda-kuda bela dirinya meledak ke arah dua pria bersenjata yang mencoba mendekat. Satu persatu mereka roboh. Namun jumlah musuh lebih banyak. Saat salah satu pria berhasil menyeret Kirana keluar, Arjuna berteriak keras dan melompat menubruk pria itu, menghantamnya hingga jatuh ke aspal keras. Suasana kacau balau. Pak Yusuf yang berhasil keluar dari mobil pengawal melontarkan granat kejut mini ke arah van hitam yang tersisa. Ledakan cahaya membutakan sementara para penyerang. Arjuna cepat menarik Kirana masuk ke mobil cadangan. Gas sekarang, teriaknya ke sopir. Mobil melaju zigzag menghindari sisa tembakan kejut dari belakang. Beberapa pengawal Brahma tertinggal, terpukul mundur. Setelah 2 jam kejar-kejaran brutal, akhirnya mereka berhasil masuk ke jalur rahasia yang telah dipersiapkan menuju Safe House ketiga di Ciawi. Kirana duduk gemetar di kursi belakang, air matanya jatuh tanpa suara. Arjuna duduk di samping, tangannya perlahan memegang tangan Kirana untuk menenangkan. Maafkan saya, Nona. Saya gagal melindungi Anda dengan sempurna. Kirana memegang tangan Arjuna lebih erat. Tidak, Jun. Kau sudah menyelamatkanku. Berkali-kali. Aku tidak akan bisa melalui semua ini tanpamu. Untuk pertama kalinya, Kirana membiarkan dirinya bersandar di bahu Arjuna. Air matanya terus mengalir. Bukan hanya karena takut, tapi karena akhirnya ia sadar. Ada cinta tulus yang selama ini bersembunyi di sampingnya, bukan di balik topeng Brahma. Arjuna tak berkata apa-apa. Ia hanya menguatkan genggaman tangannya. Malamnya, berita penggerebekan dan penangkapan sejumlah kaki tangan Brahma mulai bermunculan di layar televisi nasional. Operasi KPK dan Polri bergerak cepat setelah data yang mereka serahkan lengkap. Nama Brahma Wijaya perlahan mulai disebut dalam berbagai pemberitaan investigasi. Namun Brahma masih buron. 2 hari setelah penyergapan, informasi penting masuk ke Pak Yusuf. Brahma bersembunyi di Safe House lamanya di kawasan Ancol, dekat pelabuhan Sunda Kelapa, lapor Pak Yusuf. Arjuna langsung berdiri. Kita akhiri semua ini malam ini. Malam itu, tim gabungan KPK, polisi, dan tim pengawal khusus Arjuna bergerak senyap mengepung villa mewah yang tersembunyi di tepi laut Ancol. Cahaya lampu kapal-kapal besar dari pelabuhan Sunda Kelapa berpendar di kejauhan. Suasana malam yang tenang terasa mencekam. Brahma yang sadar dirinya sudah terkepung, mencoba melarikan diri lewat dermaga rahasia. Namun Arjuna muncul lebih dulu dari kegelapan, menghadangnya. Mata mereka bertemu dalam ketegangan panjang. Permainanmu selesai, Mas Brahma, ucap Arjuna dingin. Brahma mencoba tetap tenang, meski napasnya memburu. Masih ada jalan damai, Jun. Kau orang pintar. Mari kita atur semuanya. Aku bisa bayar kau berkali lipat. Arjuna menggeleng. Saya bukan pelayan uang. Saya pelindung Kirana. Brahma mendadak mengeluarkan pistol kecil dari balik jaketnya. Namun secepat kilat, Arjuna bergerak. Satu pukulan keras di tangan Brahma membuat pistol itu terlepas dan terjatuh ke laut. Mereka bertarung habis-habisan di dermaga kayu basah, diiringi gemuruh ombak malam. Tinju beradu, tendangan meledak keras. Brahma yang terbiasa mengatur di balik meja, akhirnya kalah teknik menghadapi ketangguhan Arjuna. Dengan satu sapuan kaki, tubuh Brahma terlempar keras ke ujung dermaga, terpuruk di atas kayu basah. Saat Brahma mencoba berdiri kembali, lampu-lampu sorot polisi menyinari seluruh dermaga. Brahma Wijaya, Anda ditangkap atas dugaan korupsi, penggelapan aset, pencucian uang lintas negara, dan percobaan penculikan, teriak komandan operasi. Brahma hanya menunduk, akhirnya menyerah. Subuh keesokan harinya, Kirana berdiri di dermaga, memandangi laut Jakarta yang mulai memerah diterpa matahari terbit. Arjuna berdiri di sampingnya. Semua sudah berakhir, Nona. Kirana menoleh, air matanya mulai lagi jatuh. Bukan Nona lagi, Jun. Cukup panggil aku Kirana. Arjuna tersenyum pelan, lalu menunduk. Dengan senang hati, Kirana.
Mereka berdiri berdampingan dalam keheningan yang damai. Kini, bukan lagi bayang-bayang masa lalu yang mengikat mereka. Bukan lagi pengkhianatan atau kebohongan. Di balik semua luka itu, cinta yang selama ini tersembunyi akhirnya menemukan tempatnya. Cinta yang jujur, tulus, dan tanpa topeng. Perjalanan mereka berdua kini benar-benar dimulai dari awal. Beberapa bulan setelah penangkapan Brahma, kehidupan Kirana perlahan kembali pulih. Proses hukum berjalan panjang, memberitakan skandal besar keluarga Wijaya ke seluruh negeri. Nama Brahma menjadi simbol pengkhianatan yang dibungkus topeng kesempurnaan. Wijaya Group mengalami guncangan hebat, namun Kirana tidak menyerah. Dengan kerja keras, kejujuran, dan kepercayaan yang ia bangun bersama tim kecilnya, perlahan perusahaan kembali berdiri. Ia tak lagi dikuasai rasa takut, sebab kini ia berjalan dengan pondasi kebenaran. Di sampingnya, Arjuna tetap setia mendampingi. Bukan lagi sekadar pengawal, tapi kini sebagai pasangan hidup yang setara. Cinta yang dulu tersembunyi, kini menjadi cahaya baru dalam hidup mereka. Di sebuah taman kota di kawasan Sudirman, Jakarta, Kirana berdiri menatap cakrawala gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Tangannya menggenggam erat jemari Arjuna. Hidup memang kejam, Jun. Kadang yang kita anggap saudara, ternyata menjadi musuh terbesar. Arjuna menatap lembut. Tapi dari situ kita belajar. Tidak semua cinta itu tulus. Tidak semua perlindungan itu ikhlas. Tapi kebenaran, Kirana, selalu punya jalannya sendiri. Kirana menoleh, menatap mata lelaki yang selama ini mencintainya diam-diam dalam bayang-bayang. Aku bersyukur masih ada kamu di sisiku, Jun. Tanpa kamu, mungkin aku sudah hancur. Angin sore Jakarta berhembus lembut. Mereka berdiri di sana, bukan lagi sebagai korban intrik, melainkan sebagai pemenang dari perang batin yang panjang. Sahabat, begitulah perjalanan hidup Kirana yang hampir terjerumus ke dalam jurang gelap pengkhianatan, namun akhirnya diselamatkan oleh kejujuran, kesetiaan, dan cinta yang sesungguhnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa wajah manis dan kata-kata indah seringkali menyembunyikan niat busuk. Tetapi kebenaran tidak pernah bisa dikubur selamanya. Sekuat apapun kebohongan dibangun, ia akan runtuh ketika cahaya kejujuran bersinar. Jika sahabat merasa cerita ini menyentuh hati, penuh pelajaran hidup, dan membuat kita merenung, jangan lupa untuk like, komentar dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar. Apakah kamu pernah dikhianati orang yang paling kamu percaya? Bagaimana kamu bangkit darinya? Saya tunggu kisah-kisah inspiratif sahabat semua di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari pengkhianatan, dan diberi keberanian untuk selalu berpihak pada kebenaran. Sampai jumpa di kisah menegangkan dan penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.